Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks diskusi. Sebelum kita memulai ke pembahasannya, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita lebih semangat di dalam belajar, kita akan melihat surat An-Nisa ayat 107. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Nah, dari surat An-Nisa ini kita tidak boleh berdebat atau berdiskusi untuk membela orang-orang yang jelas-jelas sudah bersalah. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sangat erat kaitannya dengan hal ini adalah seperti jaksa, pengacara, hakim. Nah, ini harus berhati-hati. Selanjutnya ini ada motivasi. Yang pertama dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Nah, ini untuk khusus ya para pemuda, para pelajar. Jadilah pelajar yang semangat, yang giat untuk belajar. Karena Allah sudah berjanji ketika kita beriman, ketika kita berilmu, maka kita akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan, barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Nah ya, jadi niat kita, niat belajar kita harus karena Allah, untuk beribadah. Baik, sehingga tujuan belajar kita hari ini, anak-anak dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks diskusi dengan tepat. Ya, untuk materi yang pertama adalah struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi di sini ada 3 macam ya anak-anak ya. Yang pertama ada pendahuluan. Ini ada pendahuluan, ada isi, dan ada simpulan. Pendahuluan berisi pernyataan untuk membatasi topik atau latar belakang topik yang akan dibahas. Atau kalau di dalam buku kalian, bagian pendahuluan berisi topik yang akan dibahas. Ya, ini sama saja. Topik yang akan dibahas disampaikan di dalam pendahuluan. Yang kedua, bagian isi. Serangkaian paragraf dengan argumen pro dan kontra disertai contoh-contohnya. Nah, sehingga di bagian isi ini terdapat pendapat, gagasan-gagasan mengenai masalah yang dibahas tadi, yaitu ada pendapat pro dan pendapat kontra. Pro setuju, kontra tidak setuju, disertai dengan fakta-fakta atau contoh-contohnya. Di bagian yang ketiga ada simpulan. Simpulan ini berisi argumen dari kedua sisi dengan mengambil jalan tengah. Dari pendapat yang setuju dan tidak setuju, maka disimpulkan mengambil jalan tengah yang baik untuk kedua pihak atau untuk berbagai pihak. Nah, ini contohnya anak-anak. Contoh menelaah struktur teks diskusi. Di bagian ini namanya adalah pendahuluan. Ya, kita lihat. COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan adanya virus corona. Virus itu bisa menyebar secara cepat lewat cairan yang dikeluarkan oleh pengidapnya, baik melalui lendir,
dari hidung ataupun ludah. Dari sini kita bisa melihat anak-anak, berarti hal yang akan dibahas adalah tentang COVID-19. Nah, COVID-19 yang bagaimana? Penyakit satu ini sangat berbahaya khususnya untuk kalangan lanjut usia. Nah, COVID-19 berbahaya khususnya untuk lanjut usia. Nah, inilah topik yang akan dibahas dalam teks diskusi ini, bahwa COVID-19 berbahaya untuk usia lanjut usia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian isi anak-anak. Di bagian isi tadi terdapat serangkaian pendapat pro dan kontra disertai dengan contoh-contohnya. Menurut data statistik yang telah dihimpun WHO, sebanyak dari 8 dari 10 orang meninggal disebabkan virus ini yang pada pasien 65 tahun ke atas. Nah, ini adalah argumen yang pro, bahwa pasien usia 65 atau lanjut usia ya di sini sangat berbahaya, sangat rentan di sini meninggal karena virus. Oke, berarti ini sebuah argumen yang mendukung. Sehingga bisa disimpulkan jika COVID-19 sangat berbahaya khususnya untuk usia lanjut. Oke, ini berarti pendapat yang menyetujui, yang setuju bahwa COVID itu berbahaya terhadap usia lanjut. Namun bukan berarti jika virus satu ini juga tidak berbahaya untuk pemuda. Nah, ini namanya adalah pendapat yang kontra, karena ini berbeda, bertolak belakang dengan topiknya. Topiknya bahwa COVID berbahaya untuk lansia, tetapi di sini sampaikan bahwa COVID juga bisa berbahaya untuk pemuda. Buktinya apa? Nah, di sini diberikan contoh-contoh. Nyatanya ada beberapa orang yang relatif masih berusia muda tetapi juga tidak berhasil pulih. Nah, ini contoh di kota New York, seorang pemuda usia 15 tahun juga meninggal karena COVID. Ya, ini namanya adalah bagian isi. Kita lanjut. Ini masih bagian isi. Ya, walaupun kita tidak masuk ke dalam dua kategori yang rentan pada COVID-19, kita tetap harus waspada serta senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Nah, di sini juga ada himbauan-himbauannya. Yang bagian terakhir adalah bagian simpulan. Ya, simpulannya adalah berisi jalan tengah yang diambil untuk berbagai pihak tadi. Pada akhirnya nanti kita harus berhati-hati serta waspada terhadap COVID. Tidak hanya melihat batas usia, ya tidak ya. Tadi di dalam topik adalah usia untuk lansia saja. Tapi di ternyata remaja pun bisa terkena, maka di sini kedua-duanya juga harus berhati-hati. Nah, inilah penjelasan mengenai struktur teks diskusi. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, coba kita ada penyemangat di sini ya. Apa itu cemilan? Oke, cemilan itu apa sih sebetulnya? Ya, sudah menjawab? Oke, jawaban yang benar adalah iya, ternyata cemilan itu adalah sesudah celapan sebelum cepuluh. Wah, ini adik-adik kalian ya yang bilang seperti ini. Iya, baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi yang kedua adalah kebahasaan teks diskusi. Nah, di dalam kebahasaan teks diskusi ini yang pertama ada kohesi. Kohesi yang dimaksud adalah bahwa dalam paragraf itu ada kesatuan atau kepaduan, kenyambungan antara kalimat dengan kalimat, antar kata dengan kata, atau antar paragraf dengan paragraf. Nah, di sini sebuah teks itu tetap berpusat pada gagasan utama atau gagasan pokok yang sama. Nah, sedangkan koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Paragraf mempunyai kesatuan makna. Nah, ini kalau koherensi berkaitan dengan kesatuan makna. Sedangkan koherensi berkaitan dengan kepaduan antar kalimat, antar paragraf.
Oke, nanti diberikan contohnya. Nah, ini contoh paragraf yang tidak koheren, artinya maknanya ini tidak satu. Sepeda itu berwarna merah. Sepeda itu dijual secara online. Kalimat 1 dan 2 ini masih nyambung maknanya. Tapi kalimat yang ketiga ini sudah tidak nyambung. Kakek pergi ke sawah dengan sepeda. Meskipun sama-sama membahas sepeda, tetapi makna dari kalimat 1, 2, dan 3 ini tidak utuh. Kalimat ketiga ini tidak mendukung makna kalimat 1 dan 2. Makanya kalimat ini dinamakan tidak koheren paragrafnya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada modalitas dan juga kosakata evaluatif. Modalitas ini berkaitan dengan suatu uraian bahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, perasaan si pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Nah, jadi kalau kita ingin seorang pelawan bicara kita berubah pikiran, maka kita harus ada kata-kata yang kita gunakan. Yang berikutnya adalah kosakata evaluatif. Kosakata yang bermakna penilaian. Nah nih, evaluatif ini maksudnya bermakna penilaian. Yang digunakan dapat memberikan penilaian terhadap suatu masalah, ya, atau mengkaji argumen dan bukti yang mendukung. Di sini kosakata evaluatif. Yang terakhir adalah kosakata emotif. Jadi kata yang melibatkan pikiran membaca, seakan membaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan, sehingga di sini adalah perasaan pembaca yang kita tuju. Perasaan pembaca yang kita tuju. Oke, kita lihat inilah contoh bagaimana kohesi, koherensi, modalitas, kosakata evaluatif dan kosakata emotif. Nah, kohesi di sini tadi nyambung antar kalimat, antar paragraf atau kata dengan kata. Pak guru mengajar matematika dan bahasa Inggris. Pelajaran itu dikuasainya dengan baik. Pelajaran itu ini berkaitan menjelaskan dengan matematika dan bahasa Inggris tadi. Berarti ini kalimatnya nyambung, padu. Bapak dan Ibu sudah berangkat ke kantor. Mereka menggunakan transportasi umum yang dipesan secara online. Mereka menggantikan Bapak dan Ibu. Nah, ini berarti nyambung. Nah, koherensi di sini adalah maknanya tadi. Ya, ini dibahas mengenai asbestosis, penyakit pernapasan serius kronis non kanker. Nah, di sini sampai 4 ini sudah nyambung pembahasannya. Modalitas, nah di sini ada kata-kata dapat, harus, akan, ya, ini contoh kata-kata modalitas. Para remaja harus memahami dampak. Nah, di sini kita supaya remaja ini bisa mengikuti apa yang kita bicarakan, maka ada kata-kata harus. Kemudian kosakata evaluatif di sini. Jika memang benar bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Nah, di sini kan menilai. Oh, berarti menilai bahwa makan mie dan nasi itu tidak baik. Kemudian lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang terakhir adalah kosakata emotif, ya. Banyak tayangan review yang kurang sesuai. Nah, di sini dengan norma masyarakat Indonesia. Sehingga di sini adalah mengajak orang seakan-akan itu berada dalam perasaan bahwa oh iya ya, bahwa televisi ini memang banyak juga yang kurang sesuai. Oke, anak-anak, mudah-mudahan bisa paham terhadap penjelasan Bapak melalui video ini. Nah, untuk penyemangat yang terakhir, kita coba cek apa bedanya orang kurus dengan orang gemuk. Ya, silakan coba menjawab dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Iya, inilah jawaban yang benar adalah orang kurus makan hati, sedangkan orang gemuk makan tempat. Wah, ini bukan berarti mengecek ya, ini hanya untuk seru-seruan penyemangat saja. Baik, nah jadi anak-anak, nanti kalian juga silakan berlatih untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks di sini. Ya, kalian cari
struktur pendahuluan, struktur isi, dan struktur simpulannya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, meskipun hanya melalui video. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.